Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Rombel 1 Pendidikan Matematika akan mempresentasikan proyek kalkulus mengenai aplikasi turunan dalam kehidupan yang diampu oleh Ibu Fasihah SPD MPD. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofarul Karma dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 1. Sebuah wadah berbentuk setengah bulat dengan diameter 6 cm. Wadah tersebut berisi alkohol setinggi 6 cm. Oleh karena alkohol tersebut menguap, tinggi alkohol berkurang dengan laju 0,001 cm per detik. Perintah yang pertama yaitu tentukan persamaan luas permukaan alkohol bagian atas. Yang kedua yaitu hitunglah laju perubahan luas permukaan alkohol bagian atas pada saat tinggi alkohol 6 cm. Yang ketiga yaitu sketsakan grafiknya. Oke, jadi untuk perintah yang pertama yaitu kita dapat memperhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, diketahui bahwa diameter wadah itu adalah 24 cm. 24 cm ini didapatkan dari jarak O ke B ini kan jari-jari. Jari-jarinya ini 12 cm, sehingga itu diameternya 24 cm. Dan misalkan AC itu, kita misalkan R. Maka dapat dinyatakan hubungan R dan H itu melalui segitiga OAC dengan menggunakan rumus Pythagoras, yakni AC kuadrat sama dengan OC kuadrat min OA kuadrat. Dan akan didapatkan bahwa R kuadrat itu sama dengan 24H min H kuadrat. Dengan demikian, luas permukaan alkohol dapat dinyatakan sebagai L sama dengan 24 pi H min pi H kuadrat cm persegi. Oke, jadi perintah yang kedua yaitu hitunglah laju perubahan luas permukaan alkohol bagian atas pada saat tinggi alkohol 6 cm. Diketahui laju perubahan ketinggian alkohol sebagai cm per detik. Maka laju perubahan luas permukaan dapat dinyatakan sebagai turunan dari luas terhadap waktu, di mana itu dapat didapatkan dari turunan luas terhadap tinggi dikali turunan tinggi terhadap waktu. Nanti kita akan dapatkan turunan luas terhadap waktunya yaitu 24pi min 2pi H dikali 0,001. Dengan demikian, pada saat ketinggian alkohol sama dengan 6 cm akan diperoleh turunan luas terhadap waktu itu 0,012pi cm persegi per detik. Jadi, laju perubahan luas permukaan alkohol bagian atas pada saat tinggi alkohol 6 cm adalah 0,012pi cm persegi per detik. Selanjutnya, saya Firza Maifaya dengan NIM akhir 009 akan memaparkan mengenai menggambar grafik fungsi dari soal yang pertama tadi, yaitu dengan melakukan analisis prakalkulus, analisis kalkulus, menggambar beberapa titik, serta akan mengsketsakan grafik. Untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan analisis prakalkulus, yaitu menentukan domain. Untuk fungsi LH sama dengan 24πh dikurangi πh kuadrat, domainnya adalah semua anggota bilangan real. Karena H adalah ketinggian, maka harus selalu positif dan LH tidak boleh negatif. Maka diperoleh H lebih dari 0 dan LH lebih dari sama dengan 0. Akibatnya, fungsi LH sama dengan 24πh dikurangi πh kuadrat lebih dari sama dengan 0. Maka akan diperoleh H adalah 0 atau H sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita akan menguji titik di negatif 1, 1, dan 25. Maka setelah kita substitusikan, pada saat H negatif 1, daerah bernilai negatif. Pada saat H adalah 1, daerah bernilai positif. Dan pada saat H adalah 25, maka daerahnya bernilai negatif. Maka akan diperoleh nilai H yang memenuhi ada dalam interval 0 kurang dari H kurang dari 24. Jadi, domain nilai H adalah 0 kurang dari H kurang dari 24, di mana H adalah bilangan real. Untuk analisis prakalkulus selanjutnya adalah mencari range. Kita akan mencari H dengan rumus negatif B
per 2A, di mana dari persamaan tadi sudah didapatkan bahwa B adalah 24 dan A adalah negatif Pi. Maka bisa kita langsung substitusikan dan hasilnya adalah 12. Selanjutnya, untuk L12 didapatkan adalah 144. Nah, kemudian bisa didapatkan range dari LH adalah interval terbuka negatif tak hingga sampai 144 pi interval tertutup. Nah, selanjutnya adalah mencari kodomain. Kodomain dari fungsi yang tadi adalah bilangan real. Nah, selanjutnya adalah mencari titik potong. Pertama, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X di mana Y sama dengan 0. Bisa langsung kita masukkan 0 sama dengan 24 pi H dikurangi pi H kuadrat. Dan didapatkan hanya adalah 24. Sehingga untuk titik potong terhadap sumbu X adalah 0, 0 dan 24,0. Selanjutnya adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0. Bisa langsung kita substitusikan 0 di H-nya, maka didapat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,0. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis kalkulus. Yang pertama akan mencari titik kritis. Titik kritis di sini akan mencari titik ujung terlebih dahulu yang didapatkan 0,0 dan 24,0. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner. Titik stasioner yaitu kita mencari turunan LH terlebih dahulu, turunan pertama. Bisa langsung kita turunkan, maka turunannya adalah 24 pi dikurangi 2 pi kali H. Lalu selanjutnya, turunan pertama tadi akan disamadengankan dengan 0, maka didapat hanya adalah 12. Kita akan melakukan uji titik. Uji titik di sini untuk L turunan H11 dan 13. Maka bisa langsung kita substitusikan untuk turunan L11 maka fungsinya naik, lalu untuk turunan L13 maka fungsinya turun. Maka fungsi naik pada interval negatif tak hingga sampai 12 dan fungsi turun pada interval 12 sampai tak hingga. Untuk titik singularnya pada fungsi tersebut adalah tidak ada karena fungsi tersebut termasuk dengan polinomial. Untuk analisis kalkulus selanjutnya adalah mencari kecekungan dengan mencari turunan kedua dari LH dan didapatkan negatif 2pi. Kemudian negatif 2pi kurang dari 0 untuk semua H. Karena tidak pernah berubah tanda, maka tidak ada titik belok dan fungsi selalu cekung ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai maksimum, yaitu titik maksimum terjadi di titik stasioner, sehingga nilai maksimumnya bisa kita substitusikan dan didapat 144 pi. Maka titik maksimum didapatkan 12,144 pi. Untuk nilai minimum, fungsi tidak memiliki nilai minimum terbatas karena domain semua bilangan real. Kemudian akan mencari kemonotonan. Berdasarkan teorema kemonotonan, karena LH sama dengan 24 pi H dikurangi pi H kuadrat kontinu pada interval 0,24 dan terdiferensial pada setiap titik dalam dari 0,24, maka turunan pertama dari LH adalah 24 pi dikurangi 2 pi H. Jika turunan pertama kurang lebih dari 0, maka H kurang dari 12. Jika turunan pertama LH kurang dari 0, maka H lebih dari 12. Sehingga dapat disimpulkan LH sama dengan 24 pi H dikurangi pi H kuadrat, grafik akan naik pada interval 0,12 dan akan turun pada interval 12,24. Sehingga pada H sama dengan 12 merupakan titik maksimum. Untuk asimptotnya, tidak ada asimptot karena grafiknya parabola terbuka ke bawah. Untuk sketsa grafik, di sini kita memerlukan titik bantu, di mana kita bisa memakai H sama dengan 6, H sama dengan 18, dan seterusnya. Lalu kita bisa substitusikan ke fungsi tersebut, sehingga didapatkan pada H sama dengan 6, maka titiknya adalah 6,339, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menggambarkan titik-titik tersebut pada sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya bahwa titik puncak adalah 12,452. Maka di sini sudah sesuai bahwa titik puncaknya adalah seperti ini. Kemudian untuk titik ujungnya di sini 0,0, lalu ini titik ujung yang kanan adalah 24,0.
Maka grafiknya seperti ini. Kemudian, jika dibandingkan dengan sketsa grafik pada GeoGebra, hasilnya akan sama seperti sketsa grafik yang sudah kita gambarkan tadi, yaitu cekung ke bawah. Selanjutnya, pada soal nomor 2, jumlah air yang keluar dari sebuah tangki bocor setiap menit dinyatakan oleh fungsi ST, liter per menit, di mana T adalah waktu dalam menit sejak kebocoran mulai terdeteksi, di mana ST sama dengan 200T kuadrat ditambah 30T dikurangi 400 per T ditambah 2, di mana T lebih dari negatif 2. Untuk pertanyaannya, tentukan bentuk fungsi laju aliran air. Lalu, apakah jika T lebih dari negatif 2, maka alirannya makin cepat atau makin lambat? Selanjutnya, pada T berapa aliran air paling cepat berubah? Dan sketsakan grafiknya. Yang pertama adalah mencari bentuk fungsi laju aliran air yang diperoleh dengan mencari fungsi turunan pertama dari fungsi tersebut. Sehingga dengan menerapkan aturan hasil bagi, didapatkan turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 200T kuadrat ditambah 800T ditambah 460 per kurung buka T ditambah 2 kurung tutup kuadrat. Oke, perkenalkan, nama saya Haris Setiawan dengan NIM akhir 019. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Faya. Nah, untuk yang B, untuk mengetahui apakah aliran air stabil makin cepat atau makin lambat, akan dilakukan pada uji turunan pertama. Nah, di situ kita dapat lihat bahwa apabila S aksen memenuhi kondisi lebih dari 0, maka dia akan semakin cepat. S aksen sama dengan 0, dia stabil. S aksen kurang dari 0, dia semakin lambat. Dari B tadi kita punya bahwa S aksen itu sama dengan ini, 200T kuadrat plus 800T plus 460 dibagi T plus 2 kuadrat. Nah, kita bisa melihat untuk T sama dengan 2, penyebutnya akan 0 dan fungsi S tidak terdefinisi. Kemudian kita karena udah tahu di penyebutnya itu pembuat nolnya adalah min 2, kita cari pembuat 0 untuk pembilang. Nah, berarti kita punya seperti ini, 200T kuadrat plus 800T plus 460 sama dengan 0. Bisa kita keluarkan 20-nya jadi seperti ini. Sehingga dengan menggunakan rumus ABC, itu kita ketemu T-nya itu nanti adalah negatif 3,3 dan T-nya adalah negatif 6,96. Itu mendekati ya nilainya. Oke, jadi di sini terdapat 3 titik batas pembuat 0 ya, baik bagi pembilang maupun penyebut, yaitu T sama dengan min 3,304, ini pendekatan, T sama dengan min 2, dan T sama dengan min atau T mendekati min 0,696. Nah, dengan T mendekati ini sebagai titik kritisnya. Nah, kenapa ini bisa menjadi titik kritis? Karena kita tahu bahwa T ini, si min 3,304 ini, dia tidak masuk pada domain ya, karena di sini batas T-nya harus lebih dari min 2, artinya si T ini enggak masuk. Nah, karena terbatas pada T lebih dari min 2, maka hanya akan diuji titik pada S aksen T saat T sama dengan min 1 dan T sama dengan 0. Ya, untuk mengetahui apakah fungsi naik atau fungsi turun. T sama dengan min 1, kita peroleh hasilnya adalah negatif. T sama dengan min 0,696, hasilnya 0, atau ini titik kritis. Kemudian T sama dengan 0, nilainya adalah positif. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ketika ada di interval min 2 sampai min 0,696, fungsinya turun. Nah, setelah negatif 0,696, fungsinya naik. Nah, di sini kesimpulannya berarti jadi pada min 2 kurang dari T kurang dari negatif 0,696, laju aliran air menurun. Sementara ketika T sama dengan min 0,696,
laju aliran air mencapai titik terendahnya, tetapi belum bisa dikatakan stabil. Nah, kemudian ketika T lebih dari min 0,696, laju aliran air kembali meningkat. Dan kita tahu di sini bahwa T sama dengan min 0,696 akan menjadi nilai minimum lokal. Hal ini akan kita buktikan pada poin C. Selanjutnya, untuk poin C, untuk mengetahui perubahan laju aliran air akan digunakan uji turunan kedua pada fungsi S. Nah, kita punya nih, turunan pertamanya adalah 200T kuadrat ditambah 800T ditambah 460 dibagi T plus 2 kuadrat. Maka di sini kita punya turunan kedua dengan aturan pembagian pada turunan gitu, yang U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat, kita peroleh nanti hasil akhirnya adalah turunan keduanya 680 dibagi T plus 2 pangkat 3. Selanjutnya, jelas dari yang 680 per T plus 2 pangkat 3 tadi tidak pernah bernilai 0. Nah, untuk setiap nilai T. Akibatnya titik ini T sama dengan min 0,696 merupakan titik minimum lokal. Untuk mengetahui kapan laju perubahan air paling besar atau paling cepat dapat dilihat pada turunan kedua. Yang mana nanti kita dapatkan ketika nilai S double aksen itu semakin besar terjadi jika ini harusnya ada T di sini, T semakin mengecil. Artinya T semakin mendekati 2. T semakin mendekati negatif 2. Nah, itu akibatnya adalah perubahan laju semakin besar. Walaupun pada akhirnya T-nya tidak pernah menyentuh negatif 2. Oke, untuk poin D, kita akan menggambar grafik. Nah, langkahnya pertama adalah analisis prakalkulus. Kita menentukan domain dan kodomain, kemudian uji kesimetrisan dan mencari titik potong. Langkah kedua, kita akan melakukan analisis kalkulus, mencari titik kritis, kemudian uji titik kritis untuk mengetahui maksimum dan minimum lokal, mencari kecekungan dengan turunan kedua, dan mencari asimtot-asimtotnya. Langkah ketiga, kita akan menggambarkan beberapa titik yang sudah kita ketahui dari langkah 1 dan langkah 2. Kemudian masuk ke langkah 4, kita membuat sketsa dari grafik fungsinya. Oke, untuk analisis prakalkulus yang pertama menentukan domain. Domain fungsi S tadi itu adalah semua bilangan real yang lebih dari negatif 2 atau dalam interval min 2 sampai tak hingga. Nah, kenapa lebih dari min 2? Karena kita tahu tadi di soal itu ada syarat T lebih dari min 2. Nah, selanjutnya untuk range atau daerah hasilnya itu adalah semua bilangan real. Ya. Terus selanjutnya itu ada titik potong dengan sumbu T, ya, karena di sini adalah Y dan T, maka kita pakai T dan Y, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, kita peroleh seperti ini. Ya, ini kita bagi dengan 10, jadinya 20T kuadrat plus 3T min 40. Dengan rumus ABC juga kita nanti peroleh T1-nya itu mendekati 1,3408 dan T2-nya itu mendekati negatif 1,4908, atau kita bisa persingkat lagi, titik potongnya itu ada di min 1,5,0 dan 1,3,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y ketika T-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh T-nya kita ganti dengan 0, kita peroleh Y-nya itu adalah min 400 per 2 atau min 200. Artinya titik potong dengan sumbu Y itu ada di 0, min 200. Oke, selanjutnya ada analisis kalkulus. Yang pertama ada titik kritis. Nah, titik kritis itu nanti ada 3 titik ujung, stasioner dan singular. Nah, di sini titik ujungnya karena dia domainnya adalah interval tertutup, maka dia tidak punya titik ujung. Kemudian untuk stasioner, dari poin B dan C tadi diperoleh T
T sama dengan min 0,696 ini sebagai titik stasioner, yaitu titik minimum lokal. Kemudian untuk kecekungan, berdasarkan poin C, tadi maksudnya pada soal nomor 2 poin C, diperoleh untuk setiap T pada domain, nilai S aksen T selalu lebih dari 0. Nah, ini berarti F fungsi S selalu cekung ke atas untuk T sama dengan T lebih dari min 2. Jadi kalau misalnya kita substitusikan min 1 atau min 3/2 atau min setengah, 0, 100, itu nilai S aksen T itu akan selalu lebih dari 0. Kemudian selanjutnya itu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Berdasarkan poin B, C, dan kecekungan, diperoleh hanya ada satu titik stasioner, yaitu T sama dengan itu, yang merupakan di mana terdapat nilai minimum lokal. Jadi T itu adalah T untuk nilai minimum lokal, yaitu ketika T-nya kita substitusikan, ketemu S dari min 0,696 itu mendekati negatif 248. Jadi hanya ada nilai minimum, yaitu di negatif 248 untuk T sama dengan negatif 0,696. Oke, selanjutnya itu ada asimtot. Nah, di sini ada asimtot datar. Kita mencari asimtot datar apakah ada atau tidak. Nah, asimtot datar ini terjadi ketika limitnya tak hingga. Gitu. Limitnya di tak hingga, berarti limit T mendekati tak hingga dari fungsinya. Nah, kalau kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu T kuadrat, diperoleh yang bawah ini nanti akan menjadi 1/T. Nah, 1/T ini adalah 0. Karena ini 0, ini juga 0. Nah, maka hasilnya itu adalah 200/0, atau dalam konteks limit nanti hasilnya tak hingga. Karena hasilnya tak hingga, maka dia tidak punya asimtot datar. Nah, selanjutnya asimtot tegak, limit tak hingga. Nah, kita bisa melihat bahwa fungsi S itu tidak terdefinisi ketika T sama dengan min 2. Berarti T sama dengan min 2 ini adalah asimtot tegaknya. Nah, kita bisa melihat di sini ketika ini kita ganti dengan min 2 di sini, ini adalah min 2 ya, 0 hasilnya. Ini berapapun nilainya yang atas, nanti hasilnya adalah sesuatu per 0 atau tak hingga. Berarti limitnya bernilai tak hingga, maka T sama dengan min 2 itu adalah asimtot tegaknya. Nah, kemudian untuk asimtot miring, itu kita ada dua ya, kita mencari nilai A ini dan B ini. A itu adalah limit T mendekati tak hingga dari fungsinya kita bagi dengan T. Nah, di sini karena dibagi dengan T, maka T-nya kita kalikan dengan penyebut. Di sini kalau kita kalikan, maka dia akan menghasilkan T kuadrat. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan T kuadrat, nanti kita peroleh 200/1, yaitu 200. Berarti kita peroleh nilai A-nya itu 200. Selanjutnya untuk B itu adalah limit T mendekati tak hingga dari fungsi dikurangi dengan A yang udah ketemu tadi, kita kalikan dengan T. Nah, kurang lebih sama ya. Nanti ini kita kalikan. Ini menjadi 200 T kuadrat plus 30 T min 400 dikurangi 200 T kuadrat min 400 T dibagi T plus 2. Nah, di sini karena pangkat tertinggi dari yang atas dan yang bawah sama, maka ketika dibagi pangkat tertinggi nanti hasilnya adalah negatif 370. Jadi asimtot miringnya itu tadi kan Y sama dengan AX plus B. A-nya 200, B-nya min 370. Berarti kita punya asimtot miringnya itu adalah Y sama dengan 200T min 370. Nah, selanjutnya untuk sketsa grafiknya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini yang lurus ini adalah garis X sama dengan min 2 atau asimtot tegaknya. Yang miring ini adalah garis Y sama dengan 200X min 370 atau asimtot miringnya. Nah, ini fungsinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini itu ada nanti di min 248 dan di sini ada di min 200. Titik potong dengan sumbu Y ini adalah titik minimumnya untuk domainnya X lebih dari min 2 atau T lebih dari min 2.
Selanjutnya ini kalau dari GeoGebra seperti ini, jadi yang kita ambil itu hanya yang atas saja. Yang kita sketsa manual itu yang atas saja karena yang memenuhi domainnya ketika T lebih dari min 2 itu adalah yang atas. Yang bawah ini adalah ketika T kurang dari min 2. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ini tadi yang hitam ini adalah asymptot miring, yang biru ini adalah asymptot tegak, dan yang merah ini adalah fungsinya. Jadi kurang lebih sketsa grafiknya seperti ini dari GeoGebra dan yang tadi dari manual. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.